Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan belajar 3 materi, yaitu tipe data, operator aritmatika, dan operator logika JavaScript. Kita mulai dari apa itu tipe data. Tipe data dalam pemrograman adalah cara untuk mengklasifikasikan dan mewakili jenis nilai atau informasi yang dapat disimpan dan diolah oleh komputer. Tipe data memberikan informasi kepada komputer tentang bagaimana nilai tersebut harus dipresentasikan, diinterpretasikan, bagaimana harus diperlakukan, dan operasi apa yang dapat dilakukan pada nilai tersebut. Kemudian, macam-macam tipe data. Yang pertama, string, representasi dari teks atau karakter. Contohnya, halo dunia. Di sini ada aturan tentang penggunaan kutip ya untuk string. Yang harus formatnya memang seperti ini. Kalau kita untuk membuat suatu string. Kemudian number, representasi dari nilai angka, termasuk angka desimal atau bilangan bulat. Contoh, 42 atau 3,14. Kemudian integer, ini bagian dari number ya, angka bilangan bulat. Contohnya 40, 10, 9. Float, angka bilangan desimal. Contoh 3,5, 6,7, 8,56. Boolean, representasi nilai benar, true atau salah, false. Biasanya digunakan dalam kondisi dan pengambilan keputusan. Array, kumpulan nilai yang terindeks. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti ditutup tanda kurung seperti ini ya. Kemudian objek, struktur data yang dapat menyimpan properti dan nilai terkait. Contoh, nama, titik 2, John, usia 30. Nah, di sini harus memakai kurung kerawan ya, kurung kurawal. Dan kita akan praktekkan tipe data terlebih dahulu ya. Di sini kita biasa tanda seru, kemudian tab. Nah, di sini kita kasih nama tipe data JavaScript. Kemudian kita di sini tulis script ya, text script untuk menuliskan kode JavaScript. Kemudian kita mulai dari integer, dari string. Kita tulis var nama. Nah, ini var itu variabel ya, atau ya var aja, nama. Kemudian kita kasih nama saya Faisal. Nah, terus kita panggil console log sama dengan bukan tanda kurung ya. Terus panggil nama variabelnya nama. Oke, kita cek. Nah, ini belum muncul, kita inspect ya di dalam konsol ini. Nah, sini muncul Faisal. Kemudian yang kedua itu number. Nah, number itu terdiri dari integer dan float ya. Kita misalkan var kasih number. Kemudian number, ini number tidak usah kasih tanda petik ya. Misalkan number 20. Kemudian get console log number. Nah, save. Nah, sini muncul 20. Nah, kemudian kita jelaskan dulu sedikit ya tentang penamaan variabel. Sini variabel dia harus huruf kecil tapi dia camel case. Jadi kita misalkan nama lengkap. Nah, jadi kata setelahnya dan huruf pertamanya itu harus besar dan seterusnya. Nama lengkap dan
tanggal lahir. Nah, ini apa namanya? Cara penulisan variabel. Kemudian yang ini juga, nah jangan lupa apa namanya? Ditutup dengan titik koma. Kemudian string seperti ini, dan ini apa namanya? Harus selalu ya, karena nanti kalau tidak ditutup dengan ini nanti akan error. Kemudian number juga sama. Nah, kita panggil. Oke, kita lanjut sedikit. Yang kedua itu float. Kita tulis float. Nah, di sini float itu kalau kita kan 3,1 misalkan. Nah, itu bukan koma. Kalau di pemrograman itu titik ya. Jangan sampai salah. Kan tidak 3.14. Nah, titik ini maksudnya koma ya. Terus kita panggil console.log float. Oke, kita lihat. Nah, berhasil ya. Tapi coba kita ubah ini jadi koma. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini udah kelihatan ya error ya. Ini error. Kemudian kita ya lihat juga hasil. Nah, di sini juga error. Unexpected number, syntax error. Kemudian selanjutnya itu lupa boolean ya. Boolean itu nilai false atau true, misalkan var nama ini Faisal, kemudian var nama, oh ya ini nama 1 dan nama 2 ya, jangan disamakan. Ini juga Faisal misalkan, jadi dua orang ini namanya Faisal. Nah, terus kita pakai console.log terus nama 1. Nah, kita kasih ini. Nah, ini namanya adalah apakah dua ini benar sama. Kalau benar tulisan nilai variabel sama ini, maka akan nilainya true. Tapi kalau salah dia akan false. Coba kita cek. Kita save. Kemudian kita lihat. Nah, true. Kenapa true? Karena ini namanya sama. Coba kita lihat ya. Nah, di dalam string juga dia itu apa namanya? Memiliki case sensitif ya. Jadi tulisan walaupun perbedaannya hanya besar dan kecil juga, walaupun tulisannya sama Faisal, tapi ini berbeda. Coba kita save, lihat seperti false. Nah, itulah kenapa nulis itu harus benar dan jangan keliru. Kemudian yang ketiga itu array ya. Array. Nah, array itu kumpulan dari variabel, kumpulan dari data. Jadi kalau data dikumpulkan menjadi var array, kita kasih nama variabelnya array. Kemudian nah, pakai array jangan lupa pakai tanda kurung ini ya. Nah, misal kita isi 1 2 3 4 5 6. Nah, terus kita panggil console.log array. Save, dia akan muncul. Nah, di array ini dia ada yang namanya index. Nah, indeks itu apa? Indeks adalah urutan sebuah data. Nah, ini urutannya. Nah, dan urutan itu harus dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Jadi, nomor 1 ini urutan ke 0. Nomor 2 ini 2 ini urutan ke 1. 3 urutan ke 2. Seperti itu dan seterusnya. Nah, ini length-nya itu adalah panjang dari datanya. Ada 6 kan datanya. Oke. Kemudian lanjut ke tadi apa namanya? Objek. Nah, di sini objek. Di objek itu pakai kurung kerawal ya. Nah, misalkan nama misal, kemudian
Ya, ya. Usia. Nah, ini harus pakai titik 2 ya, bukan sama dengan ya. Jangan pas ini, misalkan aku umurnya 21. Kemudian kita bikin console.log. Nah, ini kita panggil variabelnya namanya objek variabel kita. Dan save. Nah, kita lihat. Nah, di sini muncul. Nih. Jadi nama Faisal, usia 21. Di sini juga bisa diubah ya. Jadi ini namanya objek. Oke, kita lanjut ke pembahasan apa itu operator aritmatika. Operator aritmatika dalam pemrograman adalah simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan operasi matematika pada nilai-nilai numerik. Operator ini memungkinkan Anda untuk melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya pada angka atau variabel numerik. Intinya sih, aritmatika itu seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, simbol-simbol seperti tambah, kurang, terus bagi, kali. Nah, itu namanya aritmatika ya. Nah, sini macam-macam operator aritmatika. Penambahan dengan ini, contohnya ini A tambah B misalkan, atau 1 tambah 2 sama dengan 3. Pengurangan, teman-teman ngerti ya. Nah, perkalian di dalam pemrograman itu bukan kalau kita biasa menggunakan X ya, seperti X kecil gitu. Kalau di pemrograman dia pakai bintang. Jadi gini contohnya A bintang B, artinya A dikali B. Kemudian pembagian. Nah, biasanya kita pembagian ada khususnya seperti tanda apa? Garis seperti minus ada titik 2. Nah, tapi kalau di pemrograman itu pakai slash ya, pakai garis miring dia. Jadi contohnya A garis miring B. Nah, modulus itu menghasilkan sisa dari hasil pembagian. Nah, pakai persen ya. Jadi misalkan 10 modulus B, 10 modulus 5. Berarti 10 dibagi 5 itu sisanya berapa? Oh, tidak ada, berarti hasilnya sama dengan 0. Misalkan 11 di modulus 5. Ada sisanya enggak? Ada. Kan 10 11 dibagi 5 kan 5 kan? Habis kan? Habis. Dia menyisakan 1 gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sini pangkat. Nah, pangkat itu adalah 2 kali bintang, bintang, double bintang. Nah, dia tuh untuk menghitung pangkat. Jadi, misalkan 2 pangkat 2. Nah, tulisannya seperti ini. Oke. Nah, kita contohkan dulu ya. Dari penambahan, pengurangan sampai pangkat. Nah, kita bikin file baru aja. Operator aritmatika.ml. Nah, biasa kita kontrol tanda seru, kemudian tab. Kita ganti jadi operator aritmatika. Kemudian ini kita kasih script. Nah, kita dari pertambahan dulu. Variabel angka 1 sama dengan misalkan berapa ya? 25. Kemudian angka 2 maybe 6 misalkan. Nah, terus kita baru ini kita panggil dulu penambahan. Kita bikin deklarasi penambahan, kita bikin rumusnya angka 1 ditambah angka 2. Nah, terus kita panggil console log, kemudian
nama variabelnya penambahan. Nah, kita cek. Ini kita ini dulu, server ya. Di inspect di konsol. Nah, sini muncul 31. Benar ya? 25 ditambah 6, 21. Kemudian kita masih pakai variabel yang atas. Nah, ini udah ada nih. Pengurangan sama dengan angka 1, nah dikurangi angka 2. Kita konsol log pengurangan. Oke, kita cek lagi. Nah, benar, 19. 25 dikurangi 6, 19. Kemudian perkalian angka 1 dikali, ingat pakai bintang. Dikali angka 2. Kemudian kita konsol log lagi. Log, kita panggil perkalian. Kita save. Nah, 25 mana tadi? 25 ini angka 1 dikali angka 2, 25 kali 6, hasilnya adalah 150, benar ya. Kemudian pembagian sama seperti tadi, angka 1 dibagi, ingat bagi apa? Garis miring ya. Garis miring, kemudian kita langsung konsol .log pembagian. Oh, salah tulisnya nih. Pembagian. Kita save. Hasilnya 4,1667. Nah, karena apa? Karena 25 kalau dibagi 6 itu pasti ada komanya. Karena ininya genap, ininya ganjil gitu. Jadi bisa ada komanya. Misalkan kita bikin angka 3. Par angka 3 sama dengan 5 ya. Nah, terus kita pembagian ini kita bikin pembagian 1, ini pembagian 2 sama dengan angka 1 dibagi angka 3 misalkan. Konsol juga pembagian 2. Oke, kita save. Jangan lupa pakai ini. Nih, pembagian 2 is not defined. Angka 3. Terjadi, oh iya, ini 1 Pak. Kita lihat. Nah, benar ya, 5 ya. 25. Ini angka yang 1 dibagi angka yang 2. 25 bagi 5 hasilnya 5. Kemudian bagian apalagi terakhir, modulus dulu. Modulus. Nah, modulus ini angka yang modulus 1 ya. Jadi kita ada 2 kondisi. Angka 1 modulus, ingat persen. Angka 2. Kemudian sama konsol.log modulus 1. Nah, modulus itu kita bagi ya. Kita lihat berapa. Nah, 1. Kenapa? Karena 25 dibagi 6. Ya. 6 itu kan yang mendekati 25 berapa? Bilangan yang dibagi 6 yang mendekati 25 itu 24. Nah, jadi sisanya berapa? 1. Benarnya 1. Ini yang kondisi kedua. Angka 1 dimodulus angka 3. Nah, kita panggil modulus 2.
Kita lihat hasilnya 0. Kenapa 0? Karena 25 dibagi 5 habis, tidak ada sisanya. Maka dia nilainya hasilnya 0. Kemudian yang terakhir pangkat. Nah, pangkat itu misalkan angka 1 bintang 2 kali angka 2. Kemudian kita panggil pangkat. Kita save. Berapa? Nah, ini banyak sekali ya. Nah, kalau itu biar gampang, kita angka 2 dengan angka 3. Angka 2. Nah, segini ya. 5 dipangkat 6 dipangkatkan 5. Coba kita bikin angka 4 ya. Biar agak sedikit, misalkan pangkat 2. Berarti yang kita pilih yang 3. 3 dengan 2. Ya, berarti 5 pangkat 2 berapa? Bukan 2, 4 berarti ya, angka 4 ya. Nah, 25, bener ya. Karena 5 kali 5, 25. Nah, oke, ini operator aritmatika. Kemudian kita lanjut ke operator logika. Apa itu operator logika? Operator logika dalam pemrograman digunakan untuk membandingkan atau menghubungkan kondisi-kondisi logika dan menghasilkan nilai kebenaran, true atau false. Atau true itu 1, false itu 0. Operator logika memungkinkan Anda untuk mengambil keputusan berdasarkan hubungan antara beberapa kondisi. Dalam bahasa pemrograman seperti JavaScript, operator logika adalah alat yang penting untuk mengontrol alur eksekusi program. Ini contohnya macam-macam operator logika. Ada AND dengan simbol N 2 kali ya. Ini simbol ini menghasilkan true jika semua kondisi benar. Contoh, if nilai lebih dari 50 dan usia kurang dari 18, maka misalkan di sini masih muda, misalkan anak muda yang hebat. Kalau 2 ini kondisinya true semua ya, benar semua. Oh, berarti nilainya benar, kurang dari 50, usianya ini nilainya lebih dari 50 dan usianya kurang dari 18. Kemudian OR itu menghasilkan true jika salah satu kondisi benar. Contoh, if status, nah ini identik ya, identik aktif, status sama dengan, ini OR online. Maka misalkan apa nih hasilnya? Status aktif or status online gitu. Jadi ini dua kata yang sebenarnya sama, cuman beda bahasa aja. Aktif bahasa Indonesia, online bahasa Inggris. Kemudian not, membalikan nilai kebenaran suatu kondisi. Contoh, if tanda seru. Nah, not itu pakai tanda seru ya. Or pakai tanda ini. Oke, kita langsung praktek aja. Cuma mempersingkat waktu. Operator logika. Kita ini buat operator logika. Nah, ini kita bikin script. Oke, yang pertama itu N ya. Kita bikin N dulu. Misalkan kita bikin kita yang sama dengan dulu, jangan menggunakan lebih dari atau kurang dari ya. Misalkan nama Faisal, umur, ini umur 21. Nah, kemudian kita console.log. Nah, nama dan. Nah, dan itu seperti ini ya. Nama sama dengan Faisal dan umur sama dengan 21.
21. Oh, ini berarti. Oh, bukan. Bukan seperti ini. Lupa. Berarti kayak gini ya. Pakai if aja. Kita pakai if. If nama sama dengan Faisal dan umur sama dengan 21. Maka dicetak console.log kayak teks ya. Dia memang Faisal yang aku kenal. Oke, kita save. Kita lihat. Oke, open server lagi. Spek console. Nah, ini tercatat ya, dia memang Faisal yang aku kenal. Jadi dia nilainya true. Atau kita kasih misalkan di sini true. Biar nggak bingung, itu. Nah, misalkan kalau salah, kita kasih else. Nanti kita akan belajar juga tentang if else ya, ini apa namanya? Mungkin next kita akan belajar ya. Nah, itu kalau misalnya kita ganti ininya misalkan 22. Nah, ini kan kondisinya dua-duanya harus true ya. Kalau salah satunya salah berarti salah gitu. Nah, false. Seperti itu. Kemudian kita belajar yang or. Misalkan kalau or itu menggunakan ini aja. Nilai. Dua nilai. Matematika sama dengan berapa ya? 90. Kita hitung nilai ulangan misalkan. Terus Indo, bahasa Indonesia ya. 75 misalkan. Nah, terus kita bikin if jika nilai MTK kurang dari lebih, bukan lebih, berarti kurang ya. Ini kurang dari enggak. Ya benar, kurang dari 75. Wait. Kan ini yang salah satu or itu salah satunya benar, maka benar ya. Nah, berarti kita misalkan apa ya? Oh, misalkan nama lagi aja deh. Karena ini hubungannya sama ini ya. Nah, nama, maybe nama satu, kasih nama misal. Terus misalkan aku punya nama panggilan. Kita kasih nama panggilan. Atau misalkan di sini nama asli. Ini nama panggilan aku misalkan Kal ya. Kal. Nah, ini kita mau konfirmasi apakah dia benar diri apa Faisal ini. Misalkan nama asli sama dengan Faisal or nama panggilan sama dengan Ical. Nah, di sini kita kasih
return-nya itu konsol. Jadi kalau benar, maka salah satunya benar ya, berarti kan hasilnya true ya. Dia memang misal. Atau benar dia. Save. Kita lihat. Nah, dia memang Faisal atau benar dia. Nah, kemudian kalau kita ganti Faisal dengan F kecil, apa yang akan terjadi? Nah, dia masih true. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan ini. Nah, namanya sama nilainya. Kalau kita gunakan seperti ini, oh iya, kenapa benar? Oh iya, kalau benar tuh karena ininya ada yang satu yang benar nih, Faisalnya nih, Icalnya benar nih. Jadi dia bisa mengenerate, memikir kalau ini benar true. Cuma kalau Icalnya ini kecil juga, kita save, kan nilainya akan false. Oh, ini kasih else ya, untuk lihat. Dia nggak muncul karena kita nggak kasih deklarasinya, bukan dia. Lihat, nah bukan dia. Kemudian yang terakhir, ini kebalikan. Kita pakai konsol aja ya. Konsol not, soal gimana ya? Console.log true itu bisa kita singkat menggunakan huruf ya, 1. Nah, kebalikan dari true itu apa? False. Berarti harusnya dia hasilnya false ya. Kemudian not dari 1, nah, kita bikin variasi aja ya. Terus di sini console log false, dia harusnya else. False, dia nanti hasilnya pasti else. Console.log no. Nah, kita save. Lihat hasilnya. Nah, sini benar false. Apa? Karena kebalikan dari true adalah false. Terus kebalikan dari 1 adalah 0. Ini bilangan biner ya. Nanti kita akan belajar juga. Kemudian kebalikan dari false adalah true. Kebalikan dari false adalah true, benar. Jadi seperti itu aja. Pembelajaran kita kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.